Kadang cinta datang dari arah yang salah tapi tetap terasa paling benar. Aku tak pernah berniat jatuh cinta pada saudara tiriku, tapi semua berubah ketika dia menatapku bukan lagi sebagai adik. Ada cinta yang cukup jadi. Setelah ayah kuat, aku mulai hidup mandiri. Tapi saat kantorku memindah tugaskan ke kota tempat Rea tinggal, dia menawariku untuk sementara tinggal di rumahnya. Istrinya, Mbak Lia, adalah perempuan karier. Cantik, pintar, dan terlihat sempurna, tapi aku tahu, rumah tangga mereka tak sesempurna itu. Tiap malam, Rea sering curhat tentang betapa sepinya rumah walaupun istrinya ada. Tentang betapa ia merasa seperti tak punya teman. Aku hanya mendengarkan. Tapi entah sejak kapan, aku mulai menikmati perannya sebagai pendengar dan tempat berlabuhnya keluh kesahnya. Di sisi lain, Rea selalu memuji penampilanku. Kadang cara dia memandangku bikin hati ini tak tenang. Sampai akhirnya satu malam, dia pulang lembur. Aku sudah tidur di sofa. Dia menatapku lama, menyelimuti tubuhku perlahan, dan di detik itulah aku tahu, Rea sedang menahan sesuatu. Esoknya, dia mengajak sarapan. Di tengah meja, dia bertanya hal yang membuat jantungku berdegup. Alia, kamu pernah jatuh cinta sama orang yang seharusnya nggak kamu cintai? Aku hanya diam, tapi sejak itu, semuanya jadi liar. Kami sering ngobrol larut malam. Kadang aku lihat dia diam-diam memandangku di dapur. Bahkan saat aku keluar dari kamar mandi, matanya menelanjangiku dalam diam. Puncaknya, malam itu kami tak bisa menahan diri. Hujan deras. Istrinya sedang dinas. Kami duduk berdua di sofa dan tanpa sadar, aku bersandar di dadanya. Nas kami makin berat dan akhirnya, kami tenggelam dalam kenikmatan yang tak seharusnya. Tak semua pelukan itu menghangatkan. Kadang ia membakar habis nurani yang tersisa. Cinta itu dewasa. Malam itu aku menyerahkan tubuh dan jiwaku. Rea memperlakukanku bukan sebagai adik tapi sebagai wanita yang ia rindukan. Dan anehnya aku menyukainya. Aku pikir itu hanya sekali. Tapi ternyata sekali itu cukup untuk membuka pintu dosa yang tak mudah lagi untuk ditutup. Hari-hari selanjutnya, hubungan kami makin liar. Kami melakukannya di kamar, di sofa, bahkan di kamar mandi. Aku jadi candu akan pelukannya, dan dia semakin bergantung padaku. Kadang dia bilang, bersamamu aku merasa hidup lagi. Tapi rasa bahagia itu semu. Karena tiap kali Mbak Lia pulang, aku seperti bayangan, tak dianggap, tak dilihat. Dan Rea kembali menjadi suami yang berpura-pura sempurna. Aku pernah minta kepastian, tapi dia hanya diam. Bahkan suatu malam, saat aku menangis di kamarku, dia hanya berdiri di depan pintu dan bilang, sabar ya, Lia, semua akan baik-baik saja. Padahal, hatiku sudah remuk. Dikhianati orang lain itu menyakitkan. Tapi dikhianati harapan sendiri itu jauh lebih kejam. Lalu, semua berakhir ketika Mbak Lia pulang tanpa pemberitahuan. Dia mendobrak kamar, dan melihatku sedang mengenakan kemeja Rea. Suasana kacau. Rea mencoba membela, tapi Mbak Lia hanya tersenyum dingin dan berkata, terima kasih, Alia. Aku nggak perlu lagi berdebat dengan suamiku. Karena kamu sudah menjawab semuanya. Aku pergi. Pindah kos. Tak ingin lagi terlibat. Tapi beberapa minggu kemudian, Rea mendatangiku. Sendirian. Katanya dia sudah cerai. Tapi aku tak lagi bisa menerima. Apa gunanya seseorang datang setelah semua sudah hancur tak bisa diperbaiki? Aku memutuskan untuk berhenti. Untuk membiarkan cinta ini mati. Karena tidak semua cinta harus berakhir bersama.
Kadang mengakhirinya justru bentuk cinta yang paling dalam. Kini aku menatap hidup baru. Bukan sebagai wanita yang dicintai tapi sebagai wanita yang mencintai dirinya sendiri. Karena terkadang untuk benar-benar sembuh kamu harus rela kehilangan yang kamu pikir tak bisa kamu lepaskan. Tak semua luka bisa hilang seiring waktu. Ada yang tetap tinggal, diam-diam menjadi bagian dari kita, bahkan setelah segalanya berakhir. 7 tahun telah berlalu sejak aku menutup semua bab tentang Rea. Hidupku berubah. Aku tak lagi gadis nai yang mudah jatuh pada manisnya perhatian. Kini aku bekerja sebagai konsultan arsitektur di Bandung, tinggal sendiri di apartemen kecil yang hangat. Segalanya tenang sampai suatu sore dia muncul kembali. Alias, suara itu membuatku menoleh. Aku tercekat. Rea berdiri di depanku. Wajahnya lebih tirus, tubuhnya tak lagi tegap seperti dulu. Tapi sorot matanya masih sama. "Kamu?" tanyaku pelan. Dia mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Boleh aku bicara sebentar?" Kami duduk di bangku taman dekat kantorku. Tak banyak yang dia ucapkan. Hanya sepotong cerita tentang hidupnya. Tentang pernikahannya yang kandas setahun setelah kejadian itu. Tentang penyakit yang menggerogoti tubuhnya sekarang, stadium akhir. "Aku nggak mau kamu kasihan," ucapnya pelan. "Aku cuma mau bilang maaf dan terima kasih. Dulu kamu yang ngajarin aku tentang rasa, dan tentang batas yang seharusnya nggak pernah kita langgar." Hatiku sesak. Bukan karena cinta yang masih ada, tapi karena luka lama yang diam-diam masih hidup, tersembunyi di dalam dada. "Aku udah main kamu sejak lama, tapi aku nggak bisa lupa. Bukan karena aku dendam, tapi karena rasa itu pernah terlalu dalam." Dia tersenyum. "Aku nggak minta dilupain. Tapi terima kasih udah jadi bagian dari hidupku. Yang paling nyata, walau paling salah." Kami berpisah sore itu tanpa pelukan. Tanpa janji. Hanya sepasang mata yang saling paham. Dan langkah yang berbalik arah. Cinta itu sabar. Seminggu kemudian, aku menerima kabar. Rea meninggal dunia. Di dompetnya ditemukan oto lama kami berdua. Oto yang dulu kukira sudah ia buang. Malam itu aku menangis. Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan seseorang yang pernah mengisi ruang kosong di masa mudaku, meski dengan cara yang keliru. Beberapa cinta memang tidak untuk dimiliki, hanya untuk dikenang. Karena kadang yang salah pun pernah jadi rumah yang hangat, walau sebentar. Cinta itu belajar, bukan sekadar ingin bersama, tapi tahu kapan menjaga.